akan dibuka secara resmi. Akan ditutup. PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara Senat Politeknik ST Yala beserta wisudawan memasuki ruang upacara.
kita mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga arwah para pahlawan, guru-guru kita diterima di sisinya dan kita diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta kewenangan yang ada pada saya, Rapat Senat Terbuka Politeknik Setiawan dengan acara wisuda ke-62 Politeknik Setiawan Jakarta, ke-7 program sarjana terapan, ke-8 program medis terapan, dan ke-4 program dokter terapan tahun 2024. Pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, saya akan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi Madya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama, serta pejabat fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara,
Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Politeknik Estialan Jakarta, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru Besar dan dosen Politeknik Estialan Jakarta, Bandung dan Makassar, yang saya hormati Bapak, Ibu pimpinan instansi mitra dan atasan wisudawan Politeknik Estialan Jakarta, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan LAN dan anggota, yang saya hormati anggota Senat Politeknik Estialan Jakarta, yang saya hormati para undangan dan para wisudawan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Mengawali laporan ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya, sehingga kita hari ini dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur dan bahagia, sekaligus optimis menyambut masa depan yang gemilang dengan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Presiden Prabowo Subianto. Atas nama keluarga besar Politeknik Estialan Jakarta, kami menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak PLT Kepala LAN yang berkenan hadir dan memberikan sambutan pembekalan wisudawan. Selamat datang, tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, para pimpinan instansi mitra Politeknik Estialan Jakarta, para guru besar, dosen, dan seluruh undangan yang berkenan hadir dalam wisuda Politeknik Estialan Jakarta. Bapak Kepala LAN PLT, wisudawan, dan hadirin yang kami hormati. Sebuah kehormatan bagi saya dapat menyapa Bapak Ibu, khususnya para wisudawan dan keluarga yang saat ini berbangga hati mengikuti dan menyaksikan prosesi wisuda hari ini. Segala persiapan untuk momen spesial wisuda telah diadakan sejak jauh-jauh hari. Alhamdulillah, hari ini pada 7 Desember 2024 kita bisa melaksanakan prosesi wisuda di Gedung Makati Bakti Nagari. Hadirin dan tamu yang kami hormati, hari ini merupakan wisuda ke-62 Politeknik Estialan Jakarta, wisuda ke-7 program sarjana terapan, wisuda ke-8 program magister terapan, dan wisuda ke-4 program doktor terapan. Politeknik Estialan Jakarta senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas seluruh elemen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kita mendapatkan anugerah atas upaya dan dukungan Kepala LAN, pimpinan LAN, dan seluruh sivitas akademika di Estialan Jakarta untuk tahun ini pertama kali sejak Estialan terbentuk 1960. Alhamdulillah, Prodi Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur meraih akreditasi unggul yang berlaku dari Agustus 2024 dan sampai Agustus 2029. Tidak hanya itu, ya, kesyukuran kita tidak mendapatkan satu prodi unggul saja. Ini kemudian disusul untuk prodi administrasi pembangunan negara juga meraih akreditasi unggul dan akan berlaku hingga November 2029. Saat ini kita sedang mengupayakan agar prodi ABSP, meskipun sudah diakreditasi, kita sedang berupaya untuk mendapatkan akreditasi yang sama, dan kita sedang mempersiapkan proses semua dokumen akreditasi untuk program magister dan program doktoral. Doakan kami, semoga semangat kami
dan upaya kami sehat untuk semuanya bisa meraih masa atau lama studi 25 bulan atau 4 semester. Selanjutnya kita melaju ke sarjana terapan. IPK tertinggi lulus tepat waktu atas nama Lilis Ratna Sumina. Program studi APN IPK 3,93, lama studi 46 bulan atau 8 semester atau 3,5 tahun. Magister pun dapat diselesaikan selama 3 semester atau 1,5 tahun dan doktor diselesaikan dalam 6 semester atau 3 tahun. Ini membuktikan juga bahwa Politeknik STI Jakarta bukan kampus yang sulit lulus. Ini kalau kami ke daerah bahasanya bilang kan sulit lulus, ya. Itu menunjukkan kami menjaga kualitas. Tapi kualitas ini juga kami tunjukkan bahwa mahasiswa kami bisa selesai beyond dari rata-rata yang disyaratkan. Politeknik STI Jakarta sekarang mendorong dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh jenjang untuk segera lulus dengan menjaga kualitas karya tulis, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari keluarga besar Politeknik STI Jakarta mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati atas keberhasilan saudara meraih gelar sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat pada keluarga yang hadir dalam ruangan ini. Selanjutnya kami mengharapkan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk dapat menerapkan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural yang telah dibangun selama ini di kampus dan pada birokrasi atau tempat di mana saudara bekerja. Setelah kembali ke instansi masing-masing, tunjukkan bahwa saudara dapat bekerja lebih baik, profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Berikan kami rasa bangga, kami mengikuti perjalanan alumni kami, prestasi Anda menjadi bagian dari penilaian akreditasi kami untuk unggul. Sebagai lulusan Politeknik STI Jakarta, komunikasi antar alumni harus dijaga dan ditingkatkan sehingga terbentuk jejaring profesional yang baik. Melalui ikatan alumni, saudara sekalian diharapkan tetap menjalin silaturahmi dengan Politeknik STI Jakarta. Berkontribusilah pada ikatan alumni ini. Berikan masukan, saran dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STI Jakarta, sehingga kampus kita yang kita cintai bersama semakin unggul, kompetitif, dan kontributif untuk kemajuan sistem administrasi negara di Republik ini. Saya berpesan, jangan cepat-cepat puas dengan apa yang Anda raih saat ini, karena masih ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan sesuai dengan filosofi yang diemban Politeknik STI Jakarta. Educare Magister Vitae, yang artinya pendidikan adalah guru kehidupan. Dengan tagline kebanggaan kita, Advancing Competencies, Bringing Change. Bahwa Politeknik STI Jakarta akan terus berkhidmat pada pengembangan kapasitas institusi dan kompetensi sivitas akademika sebagai agen perubahan untuk mewujudkan kemajuan. Bapak PLT Kepala LAN, hadirin dan wisudawan yang saya banggakan, sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Kepala LAN yang telah berkenan mengikuti acara wisuda ini serta memberikan pembekalan kepada para wisudawan sebelum kembali ke tempat kerja masing-masing. Dengan perhatian dan dukungan Bapak, kami optimis Politeknik STI Jakarta ke depan akan mampu mengambil peran nyata dalam menyiapkan dan membangun knowledge worker
baik di institusi swasta maupun ASN yang profesional. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para guru besar, dosen yang telah berjuang membimbing mahasiswa menuju gerbang kesuksesan, anggota Senat Politeknik Islam Jakarta, Bapak Ibu JPT di lingkungan LAN, serta para undangan atas perkenannya untuk hadir pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia wisuda, tim IT, UKM musik, tari dan paduan suara yang telah mencurahkan segenap energi, pikiran dan waktunya untuk kesuksesan acara ini. Kita berikan tepuk tangan untuk para paduan suara. Ini latihannya 1 bulan ini siang malam. Tak lupa terima kasih juga kami ucapkan kepada pimpinan instansi pengiring yang telah memberikan kesempatan tugas belajar atau izin belajar kepada pegawainya sehingga dapat melanjutkan studi di Politeknik Islam Jakarta. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat dikembangkan, tidak hanya dalam mengembangkan pegawai melalui pendidikan, tetapi juga dalam kegiatan tridharma yang lain, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Demikian hal-hal yang perlu kami laporkan. Tanjung Pinang, Tanjung Loyang, para wisudawan memakai toga, hati senang dan bersuka cita, orang tua bangga dan sungguh bahagia. Satu lagi, bulan Desember bulan bahagia. Tiba saatnya mahasiswa diwisuda. Politeknik Islam Jakarta tetap mantap, dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Handayani, STRAP, penerima beasiswa non-akademik Politeknik STIALAN Jakarta tahun 2022. Dinanta Murti Prayogi, STRAP. Haila Ibtasama, STRAP. Ledina Tesalonika Hutasoid, STRAP, top 5 kompetisi wawasan tingkat nasional di FEB Universitas Negeri Semarang. Lilis Ratna Suminar, STRAP. Muhammad Arko Fadila, STRAP. Nadia Margareta, STRAP. Nala Sekari, STRAP, Sekretariat Jenderal DPR RI. Nandini Melani Putri, STRAP. Nur Islami Maulida Santi, STRAP. Ria Irawati, MTRAP, Kementerian Dalam Negeri. Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Afrizal, MTRAP, BPK RI. Anissa Dewi Wahyuning Ratri, MTRAP, Kementerian Perhubungan. Apriani Kartikasari, MTRAP, Polri. Dira Fitria Setioningrum, MTRAP, Kepolisian Republik Indonesia. Epi Karyawati, MTRAP, Badan Kepegawaian Negara. Iren Margareta Eshum, MTRAP, Direktorat Jenderal Imigrasi. Nikodemus Brahmana, Kepolisian Republik Indonesia.
Novi Priana MTRAP, Badan Pemeriksa Keuangan. Rory Ayu Mayangsari Riyadi, MTRAP, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Siti Jayanti, MTRAP, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Somrin Simbolon, MTRAP, PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero. Tommy Budi Mulyanto, MTRAP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tri Setianingsih, MTRAP, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wiwit Riana, MTRAP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Denny Sanjaya, Doktor Terapan, Pemerintah Kota Metro. Doktor Terapan Niko Andrianto, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang ada pada saya, saudara yang namanya tersebut dalam surat keputusan Direktur Politeknik STIALAN Jakarta secara resmi saya kukuhkan sebagai Doktor Terapan, Magister Terapan, dan Sarjana Terapan di bidang administrasi publik dan administrasi bisnis dengan tanggung jawab atas segala kewajiban dan hak yang melekat pada gelar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan memberikan rahmat-Nya kepada saudara sekalian. Amin. Pindah dulu aku. Panca Prasetya Wisudawan. Kami wisudawan Politeknik STIALAN Jakarta. Berjanji. 1. Menjunjung tinggi Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun
Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Integritas profesional inovatif.
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Politeknik SDALAN Jakarta, yang saya hormati Direktur Politeknik SDALAN Bandung dan Politeknik SDALAN Makassar, yang saya hormati Ketua Senat Politeknik SDALAN Jakarta, Politeknik SDALAN Bandung dan Politeknik SDALAN Makassar, para CPT Madya maupun Pratama yang hadir dari lembaga instansi negara, yang saya hormati para pimpinan instansi mitra Politeknik SDALAN Jakarta, saya hormati para anggota Senat Politeknik SDALAN Jakarta, pengurus Ikatan Alumni Politeknik SDALAN Jakarta, pengurus Dharma Wanita Lembaga Administrasi Negara, yang saya hormati Bu Titin Nadi hadir di tengah kita, para dosen, para undangan, serta para wisudawan, wisudawati bersama keluarga yang berbahagia. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi keluarga, bagi bangsa, yaitu wisudawan dari para sarjana, pasca sarjana SDALAN Jakarta. Di awal sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Politeknik SDALAN Jakarta yang pada tahun 2024 ini telah meraih akreditasi baik sekali untuk prodi sarjana terapan administrasi bisnis sektor publik, akreditasi unggul untuk prodi sarjana terapan manajemen sumber daya manusia aparatur, dan akreditasi unggul untuk prodi sarjana terapan administrasi pembangunan negara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Atas prestasi ini saya ucapkan selamat pada Direktur Politeknik SDALAN Jakarta serta jajaran, dosen dan seluruh pegawai yang telah menunjukkan kerja keras. Saya sungguh berharap bahwa studi yang lain juga akan meraih akreditasi unggul. Unggul sekali tidak ada ya? Tidak ada ya? Unggul ya. Selain itu saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas capaian Politeknik SDALAN Jakarta yang tahun ini menyelenggarakan 2 kali wisuda sebanyak 300 mahasiswa telah lulus dan sudah diwisuda pada bulan Agustus 2024, dan Desember hari ini ada 152 lulusan dari jenjang sarjana terapan, magister dan doktor terapan yang sudah diwisuda, sehingga jumlah mahasiswa yang lulus mencapai 452 orang di 2024 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya apresiasi untuk wisuda yang cepat tadi, ada yang 3 semester, 2 semester ada ya, 2 semester. Dan alhamdulillah saya melihat ada mahasiswa yang langka, 2 orang ini ya, doktor ya, terima kasih ya. Jadi contoh yang lain. Nah yang yang belum kerja mungkin bisa sekolah dulu ya. Bapak sekalian, tadi ini sebuah tantangan besar kita tahun 2023. Ini kecenderungannya pengangguran dari perguruan tinggi semakin meningkat ya. 2022 itu 4,53, 2023 itu meningkat 5,6 ya. Jadi trennya meningkat ya. Nah ini sangat penting untuk dilihat, tentunya tidak yang tadi ya kawan-kawan di magister dan sebagian yang sudah bekerja dari sarjana, tetapi tentunya ini sebuah alarm kita bahwa ya kesarjanaan
ya ijazah tidak menjamin kemudian kita langsung bisa bekerja. Ini yang seringkali kita mendapatkan sebuah jebakan pola pikir linear. Pola pikir linear itu artinya SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu punya ijazah, kerja, kawin dan sebagainya. Dan juga gitu ya, bisa kawin dulu ya, bisa kerja belakangan dan seterusnya. Tetapi intinya sekarang di era disrupsi ya, penuh dengan perubahan-perubahan seperti sekarang ini, dibutuhkan sebuah mental agility ya, harus agile, harus lincah kita ya. Kalau punya ijazah tapi tidak lincah ya susah juga ya. Dibutuhkan employer sekarang ya, para lulusan yang lincah, yang skillful, yang memiliki skill yang dibutuhkan. Ini yang penting ya. Jadi kalau kita bicara esensi pendidikan perguruan tinggi ini adalah ada dua hal. Satu, ini adalah sebuah recognition akademik ya. Dua adalah proses learningnya. Learning ini udah mulai dari TK, sebelum TK sampai nanti di ujung hayat, learningnya jalan terus. Recognitionnya macam-macam, ada recognition akademik, ada recognition sosial, ada recognition tempat kerja, pengakuannya banyak. Tapi esensi yang paling penting adalah semua namanya pelajar, mau mahasiswa, pelajar, itu learningnya tidak boleh berhenti. Nah ini kawan-kawan semuanya penting bahwa tadi mengapa banyak tren sarjana kemudian tidak bekerja, karena tadi dia mengharapkan dengan ijazahnya dia sudah langsung bekerja. Tidak juga. Ketika dia dengan menerima ijazah, learningnya tidak jalan, kemudian tadi maka dia menjadi tidak relevan dengan sebuah tuntutan employer yang mereka dituntut untuk berubah cepat, beradaptasi dengan lingkungan yang super cepat, gitu ya. Nah untuk itu maka ya, kita tidak seringkali problemnya mismatch, tidak juga ya. Gimana kita perguruan tinggi akan kemudian matching dengan dunia bisnis korporasi yang bergerak super cepat ya kan, dia adaptasi harus cepat sekali ya. Kuncinya adalah pada diri masing-masing ya. Bagaimana kita harus terus catch up ya, terus kemudian mengembangkan diri, terus untuk selalu relevan dengan tuntutan tadi. Nah, bagus sekali ya kawan-kawan semuanya, para wisuda, ini sangat penting kita melihat statistiknya. Statistiknya yang disebut dengan non-employment dan kemudian non-training and education (NET) ya. Itu artinya jumlah pemuda yang dia tidak kerja, tidak dalam kondisi training dan tidak sekolah. Ya, ini juga naik ya. Ini kita sekitar hampir sekitar 7% lebih ya. Dan ini sangat penting bergantung. Kok dia sudah lulus berarti dia nggak kerja, nggak training, nggak sekolah gitu ya. Nah makanya tadi dia bisik-bisik ya kan. Yang belum sekolah sambil nyari kerja sekolah dulu ya. Setelah lagi di Poltek SDA, ya tepuk tangan untuk Poltek SDA. Nah kalau nggak mau sekolah ya belajar, ya training dan sebagainya, ya magang dan seterusnya. Nah artinya tidak boleh berhenti kita membuat diri kita ini selalu punya nilai tambah. Sekali lagi kawan-kawan semuanya, para wisudawan, bahwa ini dengan wisudawan, dengan diwisudai, perjalanan learningnya tidak boleh berhenti. Perjalanan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan tidak boleh berhenti. Sama dengan kawan-kawan juga yang sudah bekerja, ya tidak boleh berhenti mengembangkan diri. Ya bukan badannya berkembang, tapi pikirannya, potensinya, skillnya terus dikembangkan ya. Karena kalau kita melihat dari catatan World Economic Forum 2020 setelah COVID itu ada akselerasi yang super cepat ya, perubahan-perubahan yang super cepat. Dan apa yang direkomendasikan oleh World Economic Forum, kunci survival semua organisasi termasuk para employee adalah dia harus learning ya, reskilling, upskilling ya, upskilling dan seterusnya. Kuncinya survivalnya learning. You don't learn, you die ya. Jadi yang penting ya, karena salah satu instrumen terpenting di dalam kita beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat ini ya, ini adalah belajar ya. Tadi saya selalu sampaikan
seberapa cepat sih di era kita sebut dengan digital cortex. Digital cortex itu adalah perubahan dan digital tadi, ya. Dan pendidikan adalah satu sektor yang nomor 2 paling terdisrupsi, ya, terdisrupsi karena pendidikannya harus catch up, harus mengejar dengan tadi perkembangan dunia kerja yang berubah sangat cepat. Ini contohnya bagaimana kita bayangkan digital cortex membuat kita ini sering kawan kabut, ya. Telepon Telkom itu namanya apa? Telepon rumah itu, ya. Untuk dapat pelanggan 50 juta itu butuh 75 tahun. 50 juta orang butuh 75 tahun, ya. Nah, Angry Bird, ada yang main Angry Bird? Ada, banyak, ya. Pak Ruki ini banyak, ya. Itu, ya, hanya butuh untuk dapat 50 juta orang pelanggan hanya butuh 29 hari, ya, 29 hari, ya. Digimon itu butuh 32 hari, ya. Artinya bagaimana kita super cepat kita. Nah, untuk itu maka tadi kembali lagi, ya, bahwa kawan-kawan ketika berhenti belajar, berhenti mengembangkan diri, maka risikonya adalah tadi ketinggalan kereta, ya. Untuk itu kawan-kawan semuanya, baik yang wisudawannya sudah bekerja maupun yang akan bekerja, tadi prinsipnya sebagai orang terpelajar bukan gelarnya yang ada, tapi kompetensinya tadi, ya, kemampuan kita untuk belajar. Nah, apa kompetensi yang penting? Ini hal yang penting, ya. Orang di digital cortex sekarang tidak harus kemudian hanya belajar digital. Satu, literasi digital itu paling super penting. Yang kedua adalah kita sebut dengan literasi kognitif, ya, kemampuan belajar, berpikir kreatif, inovatif, kemampuan memecahkan masalah, itu kita sebut dengan tadi literasi kognitif. Dan yang terakhir ini justru yang super penting ketika kita bicara di era serba teknologi, yaitu literasi sosial. Kemampuan kita untuk bergaul, nggak boleh kuper, nggak boleh kemudian asosial, ya. Ini kita harus kembangkan, melayani orang, ya, baik dengan orang, bikin network di mana-mana dan seterusnya. Itu kunci survivalnya juga. Jadi 3 hal tadi harus dijaga untuk semua para wisudawan. Baik, bagus sekalian kawan-kawan semuanya, sekali lagi selamat atas kelulusan dan recognition yang sudah diterima sebagai para sarjana, para magister, para doktor, ya, dari Poltek SDA Jakarta. Tapi ini sebuah awal, ya, sebuah awal perjalanan masing-masing tingkatan. Tadi tantangannya akan berbeda, ya. Kawan-kawan yang dokter dituntut kepada pembuktian yang lebih besar lagi, magister, sarjana perlu pembuktian tadi, dan kuncinya tadi sukses adalah kita terus tidak berhenti untuk learning, mengembangkan diri dan terus relevan bagi lingkungan kita. Baik Bapak sekalian, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang semoga semua amalan baik ini, ya, para dosen-dosen, para direktur, ya, semuanya, para staf administrasi, kolega-kolega lembaga administrasi negara, dan Mas Roy, mana Mas Roy, ya, Mas Roy, Mas Budi tadi sudah membimbing, padu ada suara yang bagus, dan padus yang bagus ini seragamnya seragam mana ini, ya, dari Jawa, ya, keren, ya. Tepuk tangan untuk para paduan suara. Baik Bapak sekalian, semoga kembali kita mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini semua mendapatkan keberkahan karena upaya baiknya semuanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk selalu membuat kebaikan-kebaikan setiap hari di lingkungan kita. Dan sebelumnya saya mengucap ingin berpantun, ini akan sudah disiapkan. Jalan ke bukit belok ke kanan, hati-hati banyak pandang, sungguh terasa semua pengorbanan, kini bahagia telah diwisuda.
ikan belana, ikan beda. Asal jangan-jangan buaya. Selamat kepada semua yang wisuda. Kami ucapkan selamat berkarya. Baik, sukses untuk semuanya, berkah untuk semuanya. Bila tinggalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan, dan yang saya banggakan adalah para wisudawan dan wisudawati yang hari ini berbahagia. Pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti rangkaian prosesi wisuda Politeknik Setiawan Jakarta yang kita tunggu-tunggu dan membanggakan. Meskipun saya tahu masih terlihat wajah-wajah lelah teman-teman habis dikejar-kejar untuk lulus. Kemudian saya juga mendapat berita katanya sampai ada yang mimisan. Kemudian ada juga yang mau jadi wisudawan tapi hampir gagal karena baju batiknya belum lengkap. Sampai terakhir juga ada tadi karangan bunga yang merelakan. Kemudian saya sedikit, kalau tadi Bapak pimpinan Kepala LAN serius, saya hampir sama juga serius, hampir serius, maksudnya hampir sama sekali tidak serius ya. Saya pribadi sejujurnya ingin menyampaikan bahwasanya saya itu sangat amazed masuk Setiawan Jakarta ini, sejujurnya. Jadi saya waktu pertama kali masuk Setiawan Jakarta ini memilih kebijakan publik yang saat itu juga masih saya ngeblank karena saya backgroundnya adalah keuangan negara. Tapi saya terchallenge, saya semangat, termotivasi Bapak Ibu. Kemudian saya mengikuti perkembangan pelajarannya. Hanya saja pada saat di tengah jalan semester 1 tiba-tiba disuruh buat jurnal. Saya ngomong makhluk apa lagi? Sampai lirik-lirik kan dirikan, kamu ngerti nggak? Enggak. Itu mirip meme teman-teman. Tapi akhirnya kami terbimbing, kami termotivasi, dan akhirnya kami bisa membuat jurnal. Mayoritas dari kami bisa masuk Sinta 4 bahkan Sinta 3. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu. Dan sejujurnya saya sendiri pribadi itu bahkan kayak kecanduan ya, pengen nulis mulu. Karena ternyata dorongan awal itu kayak roller coaster, ternyata setelah dijalani dinikmati. Karena petunjuknya cukup baik. Bagaimana menginstal mendelay meskipun agak bingung ya. Bagaimana itu literatur didownload, kemudian dibaca, mumet-mumet lah. Dan kemudian semester berikutnya Bapak Ibu, saya bercerita terkait dengan kehidupan sajalah, kehidupan yang ada pada saat saya magister. Sehingga nanti teman-teman sarjana melanjutkan, saya rasa sudah tidak perlu lagi seperti saya langsung jalan, dan teman-teman para magister nanti bisa melanjutkan kawan-kawan saya yang berorang di sini untuk menjadi dokter terapan. Nah, masuk semester 2 itu ternyata lebih parah lagi Bapak Ibu. Suruh buat saran kebijakan dan advokasi kebijakan. Advokasi dosennya bilang, kan, Bapak buat itu policy brief, kan? Bapak caci-caci itu kebijakannya. Wah, pimpinan gimana ini? Kalau nggak diterima Pak, demo Pak. Mungkin dia semangat, tapi serius juga ya. Meskipun dalam hati menyampaikan itu, nggak bahaya nanti kepimpinan menyampaikan hal seperti ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, policy brief yang saya buat terpakai oleh instansi saya secara tidak langsung. Jadi ada dua saya melihat di situ, satu perkembangan institusi, yang kedua adalah terkait dengan kebijakan fiskalnya.
Alhamdulillah terpakai. Saya cukup senang sekali Bapak Ibu. Akhirnya meskipun jantungan di awal ya, tapi ternyata pada saat berjalan itu bermanfaat bagi saya maupun pekerjaan saya. Jadi inilah yang saya maksud sebagai terapan. Jadi bisa di-apply Bapak Ibu. Semester 3 Bapak Ibu, kirain 2 mata kuliah. 2 mata kuliah itu kan santai, nikmatin hidup ya. Ternyata justru di situ tekanan tinggi Bapak Ibu. Asam lambung tiba-tiba naik ya. Kemudian ada yang pencernaan tiba-tiba sangat baik, meskipun makan buah dan sayur sudah selama sebulan nggak dilakukan. Makan enak sudah tidak bisa lagi dikejar Bapak Ibu. 2 bulan itu bisa sembuh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan oleh pimpinan Direktur LAN Setiawan 3 semester, sangat bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Saya nggak bisa berbicara kelas lain, saya ngambil success story-nya kelas saya saja. Dari kelas saya itu hampir 80% sudah sempro, 50%-nya lulus hari ini. Kalau boleh ngasih sedikit, monggo teman-teman yang dari kelas saya 6 orang berdiri, supaya nanti teman-teman yang lain termotivasi. Nah, alhamdulillah ke-6 orang ini lulus dengan IPK minimal 3,8 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya semangat, insya Allah beliau-beliau ini sangat mumpuni ilmunya. Tinggal dikejar aja Bapak Ibu, drill aja supaya beliau-beliau ini keluar dan kita mendapatkan manfaatnya yang lebih nyata. Saya di sini nggak bisa mewakili Bapak Ibu semuanya terkait dengan success story, tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini mempunyai success story masing-masing dan kita berharap bisa sukses namanya. Nah, kemudian saya juga berterima kasih sampai hari ini kami sangat terbantu dengan para dosen dari pimpinan Direktur Setiawan Jakarta, kemudian teman-teman admin yang terus-menerus nanti kalau kita tanya menjawab dan sebagainya. Sangat terima kasih, terutama yang namanya Anita Nuseha. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Saya dulu waktu manggil ibu dimarahin, jangan mas, karena belum nikah. Sampai ketika ini karena saya nggak terima undangannya, saya kan belum nikah. Kemudian kalau saya mengambil istilahnya seorang tokoh pemain saham di bidang industri keuangan saham terutama, yaitu Lokempong, dia selalu menceritakan ini adalah wonderful company, kan? Di mana valuasinya rendah, nilainya murah, ya kan? Maka saya juga bisa menyampaikan bahwa Setiawan Jakarta ini adalah wonderful campus. Kenapa? Biayanya, kuliahnya sangat murah, tapi tenaga pengajarnya sangat mumpuni dan berpengalaman. Beliau adalah peneliti aktif, saya tahu. Jadi tinggal ada bagaimana mendrill dosen supaya ilmunya itu keluar. Meskipun ada juga yang tersenyum, gitu loh ya, tersenyum ya susah juga sih Pak. Nah, kalau tadi Ibu Direktur LAN menyampaikan harapannya bagi alumni tetap berbakti, saya pada hari ini menyatakan saya siap untuk berbakti kepada Politeknik Setiawan. Sebagaimana saya juga berbakti kepada kampus saya terdahulu, yaitu Politeknik STAN Jakarta. Jadi saya siap untuk membaktikan jika dibutuhkan sumbangsi tenaga atau apapun
untuk kampus tercinta ini. Dan sebagai bentuk advokasi saya di sini juga menyampaikan jika memang nanti ada usul kuliah dari Setiawan, saya juga siap untuk menyampaikan ke kementerian saya agar supaya mahasiswa atau pegawai yang bekerja di Kementerian Keuangan bisa juga berkuliah di Setiawan Jakarta yang manfaatnya cukup besar. Terima kasih. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan pantun, Bapak Ibu. Bola lampu memancarkan cahaya, digunakan untuk membaca warta. Sekian penyampaian dari saya. Semoga tercapai harapan kita.
Selanjutnya, prosesi penyerahan kartu anggota Ikatan Alumni kepada Wakil Wisudawan. Kartu akan diserahkan kepada Saudara Sofian Hanafi STRAP, Wisudawan Program Sarjana Terapan, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara. Mohon perkenan Ibu Tantri untuk menyerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat wisudawan wisudawati yang berbahagia, marilah kita sejenak memanjatkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi harapan dan hajat kita diijabah dan dikabulkan. Bagi Bapak Ibu umat muslim, kiranya dapat berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salatan tunjina biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas lagi baik, dan amal yang diterima, usaha yang tidak sia-sia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami segala apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah kami ilmu yang bertambah dan bertumbuh. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami akhir yang baik, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rapat terbuka Senat Politeknik Istialan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Muhammad Taufik, para JPT Madya dan JPT Pratama Lembaga Administrasi Negara, anggota Senat Politeknik Istialan Jakarta, keluarga besar Politeknik Istialan Bandung, keluarga besar Politeknik Istialan Makassar, para pimpinan instansi pengirim wisudawan, instansi mitra Politeknik Istialan Jakarta, perwakilan Diplom Politeknik Istialan Jakarta, keluarga wisudawan yang hadir, Dharma Wanita RI, Dirjen Yanis beserta paduan suara pembita suara Bhinneka Karya, tim tari Starlan dan tim musik STMJ dari UKM Senior Politeknik Istialan Jakarta, seluruh panitia penyelenggara wisuda ke-62 Politeknik Istialan Jakarta, serta seluruh pihak yang berkontribusi namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kontribusi dan kesabaran dalam mengikuti seluruh acara ini. Selanjutnya, saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara wisuda ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat Politeknik Istialan
dalam rangka wisuda ke-62 Politeknik Setiawan Jakarta, ke-7 program sarjana terapan, ke-8 program magister terapan, dan ke-4 program doktor terapan tahun 2024 saya nyatakan ditutup.